Shalom saudara-saudara, selamat malam, selamat menghayati Natal di tahun 2020 ini. Saya Pendeta Karya dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Tanjung Marangu menyapa Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, Natal di tahun 2020 ini adalah mungkin Natal yang paling sepi di sepanjang generasi kita. Bagi saya yang berumur kepala 4, itu sangat merasakan bahwa baru kali ini menghadapi Natal yang penuh dengan pembatasan-pembatasan, di mana kita tidak bebas lagi merayakan Natal dengan segala kemeriahan. Tapi saudara-saudara, juga ini adalah kesempatan baik bagi kita, di mana kita bisa menghayati apa Natal yang sesungguhnya. Jangan-jangan Tuhan sementara mengajar kita dan mengingatkan kita bahwa inilah Natal yang sesungguhnya. Membaca kisah tentang kelahiran Yesus itu tidak persis sama dengan perayaan-perayaan Natal yang kita lakukan selama ini. Sebab Alkitab menggambarkan tentang kelahiran Yesus yang dalam kesederhanaan. Ia lahir bukan di rumah, di kandang domba. Ia lahir bukan di tempat tidur yang empuk, tapi dalam palungan domba. Maria tidak mendapatkan perawatan dari dokter ahli ataupun dari seorang bidan. Dia melahirkan tanpa perawat. Demikian juga gembala-gembala itulah yang datang. Juga ada orang-orang Majus yang datang memberikan harta bendanya, emas, kemenyan dan murni. Tapi intinya saudara-saudara adalah Natal itu adalah kesederhanaan. Kesederhanaan dan pengorbanan. Jadi tidak perlu kita bersedih, bersusah hati bahwa tahun ini kita merayakan Natal dalam kesederhanaan. Bahkan gedung-gedung gereja tidak penuh seperti biasanya, sebab ruang yang besar yang saudara lihat ini mungkin kalau normalnya bisa memuat
400 sampai 500 orang. Tetapi hari ini satu kursi hanya boleh diduduki 2 orang. Dan itu berarti ruangan ini hanya mampu kira-kira 120 orang. Sepi bukan? Saudara-saudara, bukan persoalan sepi atau ramai. Tapi persoalannya adalah bagaimana kita menghayati dan memaknai Natal yang sesungguhnya. Apa yang kita persembahkan kepadanya? Sehingga setiap Natal kita tidak menjadi seperti anak-anak lagi, sebab kita telah menjadi dewasa yang hanya menunggu hadiah. Apa hadiah Natalku di tahun ini? Tapi baik kita belajar seperti kepada orang-orang Majus. Apa yang aku hadiahkan kepadanya? Orang Majus datang dari jauh, tidak peduli. Demikian juga gembala-gembala yang meninggalkan segala kesibukannya, gembalaannya, domba-dombanya di padang, lalu mencari Yesus dalam segala ketulusan hatinya. Jadi, mari kita juga belajar memberikan diri kita kepada Tuhan dengan penuh ketulusan. Saudara-saudara, banyak di antara kita dalam pelayanan yang meninggalkan pekerjaan setiap waktu, lalu sibuk dalam pelayanan. Itu luar biasa. Karena sesungguhnya Natal itu bukan hanya di bulan Desember kita merayakannya, tetapi seharusnya kita bernatal di setiap hari. Jadi makna Natal itu akan terus mewarnai kehidupan kita. Kita memberikan waktu, tenaga, pikiran, harta untuk kemuliaannya. Jadi bukan apa yang aku terima, tetapi apa yang dapat aku berikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita hayati dalam kehidupan rumah tangga kita di sepanjang tahun 2021 yang akan kita hadapi. Apa makna kelahiran Yesus dalam rumah tangga kita? Kalau Yesus benar-benar lahir di hati kita, lahir dalam rumah kita, maka sesungguhnya nilai-nilai yang Yesus bawa itu hidup dan kita hidupi, baik secara pribadi maupun secara berkeluarga. Kita tidak hanya menjadi peminta-minta di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan berikan ini, Tuhan berikan itu, dan lain sebagainya. Padahal Tuhan telah memberikan keselamatan di dalam Yesus Kristus
dan Tuhan terus memeliharakan kita dalam setiap hari. Karena itu waktunya bagi kita untuk terus bertanya, apa yang dapat saya persembahkan kepadamu Tuhan? Ada waktu, berikan untuk pelayanan. Ada sehat, berikan untuk pelayanan. Karena ada saatnya di mana kita tidak akan kuat lagi. Ada materi, persembahkan kepadanya. Sebab semua berasal dari Dia. Dia percayakan kepada kita supaya kita hidup seperti pipa-pipa saluran air menjadi saluran bagi sesama kita. Akhirnya saudara-saudara, saya mau menyapa Bapak Ibu sekalian. Tetaplah menghayati Natal di tahun ini dalam kesederhanaan. Immanuel, Allah itu terus beserta kita. Dia tidak akan meninggalkan engkau dalam rumah tanggamu, tidak akan meninggalkan engkau dalam hidupmu. Walau mungkin hari ini saudara dalam keadaan yang sulit, tapi percayalah, Allah kita adalah Allah yang berkuasa di bumi, tetapi juga di sorga. Jadi jangan ragu dengan apa yang engkau hadapi hari ini. Dan karena kita adalah anak-anak Tuhan, maka percayalah bahwa anak Tuhan tidak akan dibiarkan oleh tuannya. Ia akan terus menjamin kehidupan saudara dan saya. Dan sebagai anak-anak Tuhan itu, mari kita terus mensyukuri hidup ini, mempersembahkan apa yang ada pada kita. Hidup ini adalah persembahan. Hidup ini adalah pengorbanan di hadapannya. Tuhan memberkati saudara-saudara dan keluarga. Nikmati kasih sayangnya dan terus menjadi berkat. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Sampai jumpa.